Kembali lagi dalam Corporate Insight bersama saya Iqbal Swita Miharja dan hari ini telah hadir di studio IDTV di PIK 2. Ada narasumber kita Direktur Utama PT Bintrako Dharma Tbk Bapak Beni Rejo Setiono. Apa kabar Pak? Kabar baik ya Pak? Baik-baik. Dalam keadaan yang luar biasa pasti meskipun mendung di luar ya Pak ya. Kita harus Pak, kita mulai diskusi kita tadi memang di segmen sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa data dari laporan keuangan KARS dan kita sekarang mulai diskusi di mana memang judulnya hari ini adalah penjualan mobil di RI anjlok, KARS justru tancap gas. Nah, penjualan mobil secara nasional tahun ini sendiri masih menunjukkan tren penurunan ya Pak Beni ya. Sepanjang Januari hingga Mei 2024 total penjualan mobil wholesale sendiri 334.969 unit nih secara rinci atau turun 21% dibanding periode yang sama 2023. Kondisi pasar seperti apa sih Pak Beni sebetulnya? Ya, kondisi pasar memang challenging. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan catatan sedikit ya. Silakan Pak. Jadi yang Bapak sebutkan tadi itu adalah penjualan yang menurun sebesar kalau tidak salah 24% begitu ya. Itu adalah penjualan wholesale. Yang dimaksud dengan penjualan wholesale adalah penjualan dari istilahnya sole agent atau pabrikan kepada para wholesaler atau pada dealers. Jadi angka itu sebenarnya tidak merefleksikan apa yang terjadi sebenarnya gitu, penurunan yang terjadi sebenarnya. Ini bicara secara umum ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa masih ada lagi yang namanya penjualan retail. Kemudian ada lagi Polrek gitu. Mungkin Polrek itu yang paling akhir gitu, yang udah ya udah langsung ke konsumen soalnya ada nomor platnya, kira-kira seperti itu gitu. Dari secara Polrek itu sendiri sebetulnya sama dengan wholesale itu trennya sendiri. memang menurun tapi tidak sebesar 24% lah sebetulnya seperti itu. Retail aja juga kalau tidak salah secara nasional turunnya 5%. Baik. Di samping itu saya ingin memberikan sedikit catatan ya Pak ya, bahwa kami bukan sole agent, bukan distributor utama, tetapi kami adalah dealer Toyota di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, kecuali Kudus dan Jepara. Jawa Tengah dan Yogyakarta, kecuali Kudus dan Jepara, begitu Pak. Sebetulnya kalau dari berbicara tentang daya beli masyarakat gitu yang lebih lemah dibandingkan tahun lalu, sebetulnya kan tahun lalu memang dari segi setelah pandemi mulai recovery 2000, ini sebetulnya kondisi pasar domestik versus pasar ekspornya sendiri itu gimana sih Pak? Pertama mungkin saya bukan otoritas saya untuk bicara mengenai pasar ekspor ya. Tapi mungkin kalau dari segi Toyota mungkin ada peningkatan. Seperti itu yang saya tahu, saya dengar. Tapi secara faktanya begitu, saya nggak berani bicara, bukan otoritasnya. Ya tadi sudah saya katakan bahwa KARS ini berada di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta di luar Kediri dan Jepara. Baik, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya di tengah turunnya penjualan mobil secara nasional di kuartal pertama 2024 justru penjualan KARS naik nih 14%. Tancap gas begitu ya Pak Beni. Ini menjadi 1,65 triliun menurut catatan yang kami peroleh. Apa faktor pendorongnya Pak Beni? Ya, kalau kita bicara mengenai revenue gitu ya. Revenue itu tergantung dari produk mix Pak sebenarnya. Jadi kalau kita punya penjualan menunjukkan trending up gitu ya, itu kita mesti lihat mixnya. Jadi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita banyak menjual produk-produk yang value-nya gede gitu. Harganya gede tentu profit marginnya juga besar gitu. Jadi memang kita ada kenaikan. Tapi kalau kita bicara mengenai apakah ada trending down, sebetulnya kita melihat juga ada switching juga ya di konsumen yang memilih mobil yang lebih murah. Artinya di samping kita ada yang yang bagus gitu, yang masih trending up di tempat kita ya, tapi ada juga yang switching gitu kayak yang lebih murah gitu. Kita lihat seperti itu. All in all, secara unit kita naik memang 5,5%. Secara ininya revenue-nya 14,5%. Switching itu sebetulnya faktornya lebih ke bagaimana mungkin kesehariannya atau mungkin dari maintenance-nya begitu Pak, dirasa lebih murah atau? Saya kira tidak, saya kira mereka mencari yang lebih ekonomis lah. Kalau soal soal kualitas, kalau Toyota ya dengan penuh keyakinan saya bilang it shouldn't be a problem, bukan masalah sebetulnya. Tadi Bapak mention dengan catatan memang yang harganya besar juga nanti makanya marginnya juga besar gitu ya Pak. Berarti sebetulnya secara middle up perekonomian sangat luar biasa dong Pak untuk bisa masih lumayan lah middle up. Cuman yang memang perlu kita waspadai adalah yang
kelas-kelas di bawah Avanza kelas lah. di bawah. Ya, Di mana itu juga memang itu. masih banyak begitu ya Pak ya, secara kualitas dan Ya, kuantitasnya. cuman saya ingatkan juga ya bahwa selama semester 1 di apa namanya di tahun 2024 ini yang kita mesti lihat kan ada 2 peristiwa besar yang terjadi. Betul. Ya sebetulnya apa itu peristiwa besarnya? Pemilu Pak. Betul. Ya terus kemudian Lebaran gitu Lebaran. ya. Nah ini mungkin kalau saya ingat tahun lalu gitu ya, pola Lebaran menjelang Lebaran kok nggak naik-naik gitu ya. Biasanya orang dengan THR langsung ganti mobil begitu ya Pak. Ya. Nah tahun lalu polanya berubah. Tahun ini ya more or less begitu ya seperti itu. Jadi saya kira konsumen sudah lebih dewasa ya, pada nggak ngejer gitu pas menjelang Lebaran gitu. Pulang kampung nggak perlu mobil baru mungkin begitu ya Pak Iya, istilahnya. gitu ya. Pak, penjualan unit mobil baru Cars kan naik 5% tadi year on year di kuartal pertama. Mostly mobil jenis apa sih Pak yang diminati masyarakat? SUV kah atau memang Ya dulu kita kan masih relatif sempat flat booming ya sedan? kebanyakan ya. Relatif flat kalau kita lihat di LCGC, Agya, Kalia, itu relatif flat ya. Oke. Kenaikan kita yang ada di kelas MPV, medium gitu ya. Itu masih oke gitu ya, masih bagus ya. Jangan lupa bahwa kita juga ada keluar mobil versi baru Yaris Cross ya Pak ya, yang hybrid. Ya itu juga menyumbang kontribusi yang cukup lumayan mengatasi kekurangan di Hal tersebut juga memang menyasar bagaimana masyarakat dan konsumen sudah mulai menyasar dengan yang ramah energi dan ramah lingkungan begitu ya Pak ya. Dan lebih memilih hybrid begitu? Iya, hybrid saya kira cukup, kami yakin bahwa cukup mempunyai prospek yang besar. Itu kontribusi kami. Sebetulnya itu ada kontribusi terhadap karbon juga. Kalau jalannya tadinya 110, terus kemudian sekarang bisa jalan di level 18 atau 20 begitu, kan luar biasa itu. Luar biasa. Jadi karbonnya berkurang separuh begitu ya. Baik. Ya, kita sumbangsi yang positif. Ya, berpartisipasi ya. Toyota berpartisipasi given ya keadaan ekosistem yang ada untuk electric cars. Kami sendiri menyebutnya sebagai hybrid electric vehicle gitu ya. Mana listriknya diproduksi sendiri gitu di mobilnya pas jalan. Wah, luar biasa. Dan dari tahun ke tahun kita tadi singgung Bapak kan menyampaikan ada terjadinya shifting dari yang mobil quote unquote mewah ke yang lebih ekonomi. Sebetulnya pergeseran tren ini sudah dirasa dari kapan sih Pak? Dari tahun lalu kah atau hanya dimulai di tahun ini sebetulnya? Kita bicara tahun ini ya, memang tahun ini agak terlihat terasa gitu ya. Di second quarter juga kami was-was juga, maksudnya ya angka belum keluar, baru diproduksi, baru digarap gitu ya. Nanti mungkin di laporan kami di first semester ya di akhir Juli itu mungkin bisa kita pastikan gitu. Nanti tim IDTV akan segera cari Bapak ya Pak untuk nodong informasi hal tersebut. Pak, dari sisi wilayah, daerah kota mana saja mengkontribusikan penjualan paling banyak? Tadi kan Bapak bilang Jawa Tengah dan Yogyakarta di luar Kediri dan Jepara. Boleh di-share Pak kepada para investor juga dan kepada kami? Ya, yang besar lah, kota-kota besar lah, Jogja, Semarang, itu tuh kontribusinya besar. Memang kita yang perlu dicatat di sini, kalau tahun lalu di kota-kota, seluruh kota Jawa Tengah yang kita pantau, kita hampir semua yang dari kota Jawa Tengah dipantau itu kita nomor 1, ada 1-2 lah yang enggak market share-nya nomor 1. Gitu. Tapi kalau yang kali ini... Secara nasional begitu juara 1 Pak? Oh enggak. Kita kalau dibandingkan dengan DKI ya agak jauh lah. Jatim juga begitu ya. Seperti itu. Tapi kami cukup bangga. Ya, di sini kami market share sekitar 30% ya, plus minus begitu. Baik, 30%. Not that far off from national. Siap. Toyota, Pak gitu. Benny, selain penjualan mobil, memang Cars juga punya sejumlah anak usaha begitu ya Pak. Di antaranya distribusi dan penjualan spare part, bengkel, pembiayaan, hingga pengembangan aplikasi digital, mengintegrasikan seluruh begitu layanan Cars. Ini memang from end to end begitu ya Pak, semua servisnya diborong semua nih sama Cars. Dari berbagai bisnis ini, mana yang kontribusinya paling signifikan pada kinerja perusahaan di kuartal pertama? Ya tentu saja Cars ya Pak ya. Ini yang bisnis yang lain itu dalam tahap konsolidasi. Jadi kedepannya kita akan menjadi salah satu engine of growth kita gitu ya. Seperti itu. Jadi kita konsolidasi untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Kalau Toyota sih udah end to end, satu kesatuan lah di situ. Ya, tapi kita juga
ingin take care, misalnya mobil-mobil yang udah agak lama begitu, di mana pemiliknya itu ingin lebih efisien lagi, yang seperti itu. Ya, yang seperti itu. Jadi kita ingin cater, market itu cukup besar ya sebenarnya ya. Kalau mobil-mobil yang di atas 5 tahun itu kita cater cukup besar. Meskipun itu juga masih di take care oleh bengkel-bengkel di tempat kita gitu. Oke, Pak, ya. Terkait yang paling menarik perhatian saya ini adalah pembiayaan hingga pengembangan aplikasi digital. Karena memang hampir semua perusahaan sudah bermain digital ini. Sebagaimana jauhnya progres performance dari dua anak usaha ini, Pak? Ya, kalau kita lihat masalah digitalisasi ini, kalau saya ada perspektif internal dan perspektif eksternal gitu. Baik. Ya. Dalam perspektif internal ya, kita akan memperkuat kembali kita punya internal operation dengan tentu saja dengan digitalisasi ya di dalam ERP-nya atau enterprise resource planning-nya ya, untuk bisa membuat perencanaan yang lebih baik. Salah satu kunci efisiensi itu adalah misalnya perputaran mobilnya harus cepat dong, jangan ya. Mobilnya karena salah duga terus stoknya jadi banyak begitu ya. Itu celaka. Nah, stok banyak itu mungkin saya ingin ingatkan juga bahwa kadang-kadang mobilnya incoming-nya di akhir bulan gitu ya. Terus itu kelihatannya banyak gitu. Nah, itu untuk pembaca dari laporan keuangan perlu waspada juga. Yang perlu dilihat adalah mengenai interest-nya. Apakah ada penurunan apa enggak? Kayak kita lihat di first quarter report kita itu salah satu kontributor dari profitability kita itu adalah turunnya biaya bunga compare to last year gitu. Ya, itu mencerminkan cash to cash cycle yang lebih cepat. Gitu. Jadi inventory-nya juga lebih cepat. Ingat bahwa di dalam inventory itu kalau kebanyakan salah, jadi kita juga salah, miss opportunity seperti itu. Jadi penting ketepatan. Jadi kalau digitalisasi itu mengarah kepada ketepatan. Itu kita jadi fokus kita juga. Dan barangkali kita juga pakai AI, tapi ya memang kita harus waspadai dulu apakah datanya reliable apa enggak. Karena hal tersebut juga gitu. Banyak perlu yang harus di synchronize dulu Bang, gitu ya Pak. Kemudian kalau kita dalam interaksi dengan customer, tujuannya adalah kita ingin menjaga emosi relationship kita bersama. Jadi kita adalah mengharapkan menjadi solusi kebutuhan transportasi mereka yang menggunakan mobil gitu. Kita ingin dekat dengan mereka. Jadi dari sejak awal sampai dengan pemeliharaan ya, awal mereka cari, mereka beli, pembiayaan kita siapkan, pemeliharaan kita siapkan. Ya mobil sekarang kan panjang-panjang tuh. Betul. Kita kreatif juga di situ. Aku bersihin ya mobilnya. Nah, seperti itu. Jadi ada intimasi. Jadi bukan ketemu sekedar pada saat beli putus begitu ya Pak ya. Wah, itu celaka itu. Saya nggak melihat ada loyalty ya kalau seandainya konsepnya seperti itu. Tapi kita berusaha menjaga loyalty karena kita dengan dekat dan interaksi seperti itu, kita mengetahui mereka tuh maunya apa sih, what do they want gitu loh, seperti itu. Bukan ya, hanya sekedar mobil baru, tapi memang tadi keterikatan emosional yang dicari begitu ya. Saya kira begitu, itu penting. Sampai jualnya lagi gitu, rentalnya kalau pas lagi butuh mereka juga kita harapkan ada gitu. Nah, Bapak tadi menyinggung dijual lagi karena memang harga jual kembali masih menjadi pemikiran utama orang-orang Indonesia mungkin untuk membeli mobil. Dan pemilihan warna juga kadang-kadang juga menjadi pemikiran begitu ya Pak. Kalau beli warna ini, warna itu akan lebih mudah dijual. Nah, dari pendapat Bapak seperti apa Pak terkait jual kembalinya ini? Apakah masih menjadi bisnis yang baik juga? Ya, kami pada saat ini stage-nya masih stage pelengkap. Artinya kita belum menjadikannya sebagai bisnis utama kita. Tapi ke depan tidak tertutup kemungkinan ya. Karena kita juga cater other brands gitu. Ya, mohon maaf untuk other brands saya nggak bisa sebut misalnya. Saya mau yang Toyota aja gitu kan, seperti itu. Ya, namanya berusaha meraih hati. Iya, tentu ya Pak. Dan meningkatkan keterkaitan emosional yang tadi. Pak, terkait spare part dan bengkel juga masih menarik ya Pak. Karena memang saya juga lihat banyak sekali bisnis-bisnis bengkel yang baru juga banyak sekali bermunculan dengan branding-branding yang luar biasa. Bagaimana bisnis ini Undercars? Ya, kita masih di survival level ya, sudah menghasilkan, tetapi kita perlu tingkatkan lagi. Dan cara kita meningkatkan adalah dengan
uh, lebih intimate dengan pelanggan seperti itu ya. Jadi kita harapkan kayak misalnya kita mau servis AC atau kita mau ganti ban atau ganti oli gitu bisa ditangani dengan cepat gitu. Dengan cepat dan mungkin pasti ada program loyalty customer begitu ya Pak? Harapannya begitu. Harapannya begitu. Kita tunggu Pak di kuartal pertama lalu juga laba bersih Cars juga tumbuh 10% begitu year on year menjadi 51 miliar. Apakah nggak ini masih on track Pak dan sesuai ekspektasi karena sekarang sudah mau masuk kuartal ketiga gitu, kita nunggu report kuartal 2. Bagaimana? Waduh, ini memang sebuah jawaban yang kalau saya jawab itu ya, memang kuartal 1 masih in track gitu loh. Karena kita sendiri merasa bahwa lebih, 4 kalinya lebih kurang lah itu target kita gitu. Second quarter ini mungkin challenging begitu ya, mungkin gitu ya. Kalaupun ada seperti Anda sebutkan ada penurunannya juga kalau di tempat kami merasa bahwa mungkin kalau turun pun antara sekitar 7,5 sampai 10% lah seperti itu. Nggak bisa dihindari lah kenyataan bahwa keadaan ekonomi kita juga challenging. Bahkan kalau kita lihat hampir tiap hari di koran itu bicara mengenai anggaran pemerintah, tiap hari kita lihatin dolar rupiah, ya kan. Tiap hari kita liatin, sebagai bisnismen tentu melihat bahwa ini di Amerika nih Fed Reserve-nya mohon doa restu turunin suku bunga supaya kita juga bisa pemerintah kita punya fleksibilitas untuk menurunkan suku bunga. Karena musuh daripada industri otomotif itu adalah kalau suku bunganya naik. Nah ini kan berarti inflasi untuk cicilannya begitu. Seperti itu ya. Karena memang dari cicilan tersebut juga berpengaruh dari semua pendapatan yang dimiliki oleh customer. Nanti berpengaruh jadi nyicil atau bagaimana nih. Apakah juga hal tersebut pasti sudah mempengaruhi Pak. Terkait tadi kembali lagi laba bersih. Kuartal 2 sedikit bocoran Pak? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti saya mohon maaf ya Pak, artinya kita kan harus informasi to everybody ya, basically ya, gitu seperti itu. Tapi sedikit ada quote tadi kan, mungkin. Gitu. Baik, secara sentimen global tadi memang juga sering kita pantau, apalagi ini juga Cars sudah go public dan lain sebagainya. Kita nanti coba bahas setelah yang satu ini Pak Benny, menarik sekali ngobrol sama Bapak pemirsa. Corporate Insight akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Corporate Insight dan kita bahas mengenai tantangan bisnis penjualan mobil. Di studio ini benar-benar positif vibe Pak Benny, luar biasa energinya jika memang Anda merasakan langsung di studio IDTV ini. Pak, kita berbicara tentang tantangan dan juga mungkin dari segi secara eksternal dan internal dari Cars itu sendiri. Sebetulnya apa Pak tantangan utama yang dihadapi para pelaku usaha secara umum di industri otomotif saat ini? Ya, pertama mungkin saya sebut tantangan ekonomi dulu ya. Tantangan ekonomi kalau secara konkretnya mungkin tadi saya sudah sebut bahwa kalau suku bunga kita naik entah karena alasan apapun ya, tentu untuk stabilitas daripada ekonomi itu sendiri kalau sampai pemerintah menetapkan BI rate yang lebih tinggi. Jadi tantangan kami yang BI rate lebih tinggi ini juga menjadi masalah buat kami gitu ya, karena ini berarti inflasi untuk di konsumen. Tantangan juga yang bisa bikin barangkali ya, kalau seandainya likuiditas perbankannya katanya ketat gitu ya. Saya bukan ahli moneter, tapi pemerintah bukan tidak mungkin juga untuk bisa juga memperketat likuiditas ya demi menjaga stabilitas ekonomi sendiri tanpa masuk ke dalam resesi. Kami sama sekali tidak mengharapkan kalau ada resesi ya. Yang ketiga juga kita juga harapkan ekonomi the rest of the world outside Indonesia ya itu juga baik sehingga kita juga pada waktu kita ekspor komoditas kita itu ya ada laku lah ya kan, kita tahu semua ya kita juga adalah one of the largest commodity country di Asia ini, di Southeast Asia terutama ya. Kita harapkan baik sehingga ada masuk devisa, exchange rate kita bagus, dengan demikian mobilnya kan bisa bisa lebih terjangkau lah, kasarnya seperti itu. Dan kita juga harapkan bahwa kalau secara internal ekonomi ya saya
terapkan anggarannya wise ya. Saya yakin bahwa dengan pemerintahan yang baru yang akan datang tentu pastilah juga rasional ya di dalam menetapkan anggaran sehingga menjaga sedemikian rupa sehingga baik buat semuanya lah kasarnya seperti untuk para stakeholders di situ ya. Itu kalau kita lihat sebagai tantangan ya. Kalau mengenai tantangan internal, saya kira kalau kompetisi antar producers pada saat ini sih saya kira masih lebih kurang sama begitu ya. Sama ya, Pak. Nah, levelingnya lebih kurang sama ya. Siapa yang efisien tentu dia yang menjadi pemenang. Memang saat ini memang Toyota leaders, tapi seperti kita ketahui kita tidak boleh jumawa, tetap internal efisiensi harus menjadi fokus kita gitu. Karena kalau tidak itu kebablasan ya repot gitu lah. Opeknya naik terus nanti kalau kita sebagai TBK kan ada yang panis begitu. Tiba-tiba ada yang mempertanyakan gitu. Oke, Pak Benny tadi tantangan ekonomi secara internal juga ada anggaran yang harus dipikirkan dengan wise begitu dan secara kompetisi secara produser juga memang masih sama tapi memang harus ada strategi khusus yang mungkin dilakukan begitu Pak secara industri gitu ya. Tadi mungkin saya sudah sebut ya bahwa kita mencari cara daya ya gimana kita bisa berinteraksi dengan konsumen. Mereka merasa nyaman memiliki mobil Toyota, nyaman dari segi pemeliharaan, peace of mind lah kasarnya seperti itu, nggak repot. Ya, even hal-hal sepele mau perpanjang STNK seperti itu, ya kan, mobilnya penyok dikit, gimana handlingnya begitu, ribet enggak, begitu ya Pak ya? Ribet enggak gitu ya, itu yang jadi sasaran kita. Jadi bagaimana kita mengintimkan lah dengan konsumen. Dan kita juga cukup prihatin, misalnya kita pastikan bahwa harga kita adalah harga yang punya value for money lah. Seperti itu dengan memastikan harga kita cukup barang kita cukup baik dan juga worth it dibeli seperti itu. Baik, ya. Jika soal daya beli ini Pak, kita kembali lagi ke daya beli konsumsi masyarakat memang hanya tumbuh 4,91% di kuartal pertama. Namun KAR sempat menyampaikan optimisme bahwa penjualan masih akan positif setidaknya hingga semester 1 ini. Apa faktornya sih Pak tentang statement tersebut dan bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya kalau semester 1 dia di tempat kami tadi saya sebelumnya udah bilang bahwa mungkin kita turun ya mungkin semester 1 ini 7,5%. Tapi kita optimis di semester 2 akan recover. Secara total oleh karena turunnya mungkin 7,5 sampai 10%, di tahun ini juga kita secara unit seperti itu. Cuman kita mungkin masih berusaha untuk mengamankan kepentingan investor dengan target profit kita. Target profit kita saya harapkan tidak berubah. Sampai saat ini kami tidak berencana untuk mengubah target profit kami. Jadi quarter 1 50, nanti mungkin turun sedikit di quarter 2, semesternya turun sedikit, setelah itu kita naik. Karena kita masih punya outstanding, yang bisa memberikan margin yang cukup baik buat kami gitu ya. Jadi produk ini kita harapkan masih tetap laris. Mohon doa restu judulnya seperti itu. Harus laris. Terus kemudian kan dengar-dengar ada produk baru juga yang barangkali saya yakin ini sudah dinanti oleh masyarakat banyak. Sudah gitu. Dan diantisipasi untuk memiliki yang pertama begitu ya Pak ya? Seperti itu ya. Jadi ini unik. Produk yang diciptakan bukan untuk general market tapi ada untuk kepentingan segmen tertentu, ada segmen tertentu. Ya meskipun jenis mobilnya satu gitu ya, kendaraan gitu, tapi untuk segmen tertentu bisa dimodifikasi. Ya seperti itu. Jadi kalau dulu ada istilah kendaraan niaga mungkin ini masuk begitu, bisa buat apa-apa begitu. Silahkan datang mungkin dilihat di Gias kali ya. Gias ini tinggal berapa hari lagi. Pecinta otomotif bersiap-siap nih, kayaknya mungkin sudah dikeker duluan ya Pak. Pak, terkait tantangan ekonomi kan tadi terkait suku bunga, BI rate dan lain sebagainya, mengenai rupiah nih Pak. Depresiasi rupiah masih terus jadi sorotan juga. Sejauh ini bagaimana dampaknya ke KARS? Apakah ini signifikankah atau hanya oke lah? Pihak ini sebetulnya kita ikut policy dari
distributor ya, sole distributor ya gitu ya di ini. Pada dasarnya mereka masih ya ada penyesuaian memang, penyesuaian tertentu, tapi mereka juga memberi perhatian gitu. Mereka berharap bahwa ke depan juga ada stabilitas dan mudah-mudahan bisa segitu-segitu aja gitu ya. Sebetulnya begitu. Itu jangan makin terdepresiasi iya, begitu ya, karena Pak ya. kalau seandainya udah konsumennya berat terus kemudian ditambah lagi dengan beban tambahan seperti itu, ya susah gitu ya. Kita juga harus perhatikan apa namanya, saya yakin bahwa Toyota itu memperhatikan para stakeholders dalam ekosistem otomotif ini seperti itu. Baik. Dan saya yakin ini juga adalah untuk kebaikan bersama gitu. Tentu, ya. tentu dari semua bisnis, bukan hanya di bisnis Iya, industri nggak boleh ini ya, menang Pak. sendiri lah. Betul. Istilahnya gitu. Baik, baik. Pak, bagaimana cara menyiasati dampak dari penguatan dolar itu sendiri dan pelemahan rupiah ini dari berbagai lini bisnis di Cars ini, Pak? Apakah memang ada strategi khususkah yang bisa memang menjadi perhatian para investor nih bahwa Cars still leading among the market gitu? Ya, balik-balik lagi kita juga mencoba memberikan servis tambahan, layanan tambahan yang lebih baik sehingga mereka punya value daripada kendaraan itu sendiri bisa bertahan seperti itu. Tadi kan sudah saya contohkan mungkin misalnya, saya bersihin deh mobilnya, ya kan? Kami ingatkan, halo Pak, ini udah waktunya nih Pak untuk servis. Ya kan, ini 3 tahun nih servis, udah lewat dari itu, nih terpelihara dengan baik. Tentu kan kalau mau dijual value-nya lebih tinggi, servis record ada, Toyota yang servis seperti itu. Mau beli lagi nggak seperti itu untuk kenyamanannya seperti itu. Ya kita mencoba memberikan layanan lebih yang tentu saja kita usahakan tidak terlampau membebani karena mereka sudah terbebani dengan kenaikan harga ya kira-kira kalau pun ada gitu ya nantinya gitu. Baik. Jadi itu kami punya strategi. Baik, layanan Pak. Ya. Terkait tadi shifting juga performance di hybrid. Nah sekarang kan lagi trennya EV. Udah shifting dengan harga ya juga yang tidak terlalu mahal bisa dibilang seperti itu untuk kalangan tertentu, Pak. Porsi dari penjualan mobil konvensional dan mobil listrik di Cars sendiri seperti apa? Kalau Cars itu pertama-tama definisinya yang mana gitu ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya kita tanya yuk gimana ya posisi kalau kita anggap hybrid EV gitu ya. Misalnya kan kita punya Kijang, Innova yang hybrid. Ya itu udah levelnya udah separuh-separuh itu. Konsumen udah ngeliat oh ada value-nya di hybrid begitu ya. Jadi bahkan ada yang bilang ini kayak Lexus loh rasanya seperti itu. Enak gitu ya. Itu udah separuh tuh Pak. Kalau kita bicara per hari ini ya. Kalau kemarin-kemarin mereka masih urusan harga gitu ya. Tapi mereka pikir oh worth it deh. Ingin kontribusi juga terhadap. Experience-nya juga menjadi pertimbangan. Iya dong. Iya dong. Terus ingin kontribut juga pada better environment gitu dengan less carbonnya gitu ya. Nah, kemudian juga kita punya yang namanya Yaris Cross. Nah itu kan hybrid juga Pak. Jadi dalam harga yang cukup terjangkau lah. Memang lebih mahal sedikit tapi saya kira itu masuk dalam jangkauan. Dan untuk baterainya saya kira juga udah harganya ekonomis lah. Seperti itu. Jadi nggak harus worry gitu. Ke depan kita tahu bahwa Toyota has the technology ya sebetulnya ya untuk EV gitu ya. Seberapa jauh keunggulan Toyota EV compare to the rest gitu itu mungkin bukan otoritas saya untuk bicara karena kita jualnya yang saat ini yang hybrid ya. Meskipun EV kita sempat jual juga, tapi sambutannya juga positif ya, tetapi challenge juga kalau mau dijual dalam jumlah besar karena kalau mobil EV itu bukan semata-mata jual mobilnya terus goodbye, kita tetap mempertahankan purna karakter jualnya memang ada beberapa faktor yang harus diperhatikan begitu ya Pak Ben? Itu agak beda. Kalau mobil EV kan nggak harus servis gitu, nggak harus servis, tapi dia harus bisa jalan even kalau macet. Mohon maaf kalau seandainya macet lagi pas lebaran gitu terus habis baterainya
Itu Seperti menjadi itu, catatan jadi khusus. Pak Beni, catatan semakin khusus, seru, ya. tahan dulu. Kita akan kembali, pemirsa. Corporate Insight akan segera kembali berbicara dengan rencana ekspansi dan juga strategi dari Kars. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih, masih bersama Corporate Insight, dan sebelum kita lanjutkan, masih bersama Pak Beni Rejo Setiono, Direktur Utama PT Bintrako Dharma Tbk. Dan kita lanjutkan ya Pak, tadi terkait memang tantangan-tantangan dan juga sudah shifting gitu, market sudah mulai melirik EV, hybrid dan lain sebagainya. Kita di segmen ini akan berbicara tentang ekspansi dan strategi. Di tengah sejumlah tantangan sektor Pak, Kars pada Maret lalu melalui keterbukaan informasi di BEI begitu mengumumkan pembentukan 2 anak usaha baru, disebut untuk memperkuat jaringan bisnis. Di lini bisnis apa usaha baru ini Pak? Boleh di breakdown dan di-share kepada Pak? Ya, jadi begini, fokus bisnis kita end to end ya, misalnya boleh dibilang itu kan Toyota. Tim kami ada yang fokus pada Toyota bisnis semata. Jadi ini dikandangin lah istilahnya di Toyota bisnis. Lalu yang untuk yang expansion, contoh yang expansion tuh misalnya rental. Terus kemudian aftermarket untuk yang mobil-mobil yang ada umur senior, mobil senior itu kita pisahkan dari situ, ya supaya fokus yang Toyota, fokus yang aftermarket konsumen juga beda. Nah di situ juga kita ada rental, kita juga sekaligus rental ini kan ada macam-macam pasarnya, pasar yang harian, terus kemudian ada pasar corporate, ada pasar car ownership program yang seperti itu gitu ya. Ada yang bulanan, yang seperti itu. Ada yang mau full service, ya seperti itu. Jadi itu untuk ke situ, arahnya ke situ. Baik. Ya, jadi itu yang memang disasar untuk memang juga meningkatkan investor trust, begitu ya Pak? Betul. Pak, latar belakang hingga diputuskan untuk memilih penguatan di lini bisnis ini apa? Selain memang melihat tentu peluang dan potensi begitu. Apakah secara kompetisi di luar belum banyak yang bergerak di area tersebut? Ya, itu tergantung masing-masing merek ya. Tadi yang saya katakan bahwa kita ini fokus, tapi di satu sisi kita juga melihat peluang. Peluangnya kebetulan itu adalah mobil-mobil yang ex-Toyota gitu. Ya, seperti kita ketahui market share Toyota dan saudaranya dalam hal ini Daihatsu itu kan satu grup di Jepang ya. Itu kan kira-kira about 50% of the market, ya kira-kira 50% daripada market. Masih top of mind begitu ya Pak? Iya begitu. Jadi ini tentu peluang yang sayang gitu ya kalau dilewatkan begitu saja. Dan di samping itu juga bisa menjadi sumber database kita gitu ya. Kalau zaman dulu yang udah 10 tahun lebih mungkin nggak seramai sekarang gitu, database-nya nggak sekuat sekarang ya. Tapi tetap kita ingin intim juga dengan mereka seperti itu. Baik, ya. Pak Beni, kami mendapatkan data begitu dari website bahwa dealers memang saat ini berjumlah sekitar 24, betul ya Pak? Ya. Apakah ada rencana untuk menambah jumlah dealer ini untuk memang juga mencapai target di tahun 2024 ini atau seperti apa? Kita tidak ada niat untuk tambahan yang baru pada saat ini, tetapi replacement. Replacement. Ya, maksudnya apa, replacement. Jadi, bagaimana? Jadi lokasinya tidak nyaman lagi lah. Buat kita anggap tidak nyaman buat konsumen. Jadi kita akan pindahkan ke tempat yang lebih baru dan itu cuma ada satu. Gitu. Kalau sekarang ini ya yang udah dipakai, udah dikerjain belum, tapi itu dalam pipeline kita. Yang udah dikerjain apa ya? Yang udah kerjain ya itu body paint, body repair yang kayak begitu ya kita perluas, kita perbaiki, renovasi begitu. Oke, Pak Beni, tahun ini Kars mengalokasikan belanja modal capex antara 60 hingga 70 miliar rupiah hingga paruh pertama 2024. Seperti apa realisasinya? Ditahan dulu. Kita bahas di segmen terakhir nanti Pak Beni ya. Pemirsa, kita akan kembali dan tetaplah bersama kami di Corporate Insight. Investor terhadap ketahanan perekonomian Indonesia ini cukup baik. Indonesia 5,1 di tahun 2025. Untuk keperluan ekspor akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemungkinan bisa saja menaikkan kalau harga minyak ke depan masih kecenderungan naik. Saksikan Investor Market Today setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di IDTV.
Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Saksikan program Investor Market Closing Senin sampai Jumat jam 3:30 sore hanya di IDTV. Terima kasih masih bersama Corporate Insight dan kita masih bersama Direktur Utama PT Bintrako Dharma Tbk Bapak Beni Rejo Setiono, dan saat ini di segmen terakhir tadi bagaimana Pak realisasi CAPEX sampai paruh pertama 2024 ini sebelum kita berbicara tentang target dan outlook di 2024? Ya, kita renewal dari kita punya body paint. Oke. Ya gitu, renovasi, benerin gitu yang body paint yang baru, dan juga masih ada budget juga untuk itu di second semester, gitu ya. Ini dalam rangka untuk memberikan kepuasan pelanggan juga supaya make sure bahwa quality kalau dicat di tempat kita itu nggak sama dengan yang mohon maaf di pinggir jalan gitu, seperti itu. Ya. Originalitasnya begitu ya Pak. Ya. Pak, tahun lalu laba ini diatribusikan pada pemilik entitas induk naik 26,9% dan pendapatan naik 17,89% begitu. Bagaimana target growth-nya Pak di 2024? 2000 kan kita... Saya suka nih kalau Pak Beni udah ketawa nih pasti berjawabannya. Iya, soalnya saya ketawa karena, aduh, saya jadi tukang ramal nih begini ya. Saya jadi ingat di masa lampau gitu, waktu saya masih di Astra gitu ya, terus kita go public di tahun 1997 Pak, bayangin Pak. Mungkin ingat tuh, tahun 97 gitu ya. Janjinya apa, terus jadinya apa, terus dipaksa lagi. Terus akhirnya saya bilang begini, Pak, Bapak yang nanya, kasih tahu mas saya dengan kepastian kurs dolarnya berapa akhir tahun atau sepanjang bulan. Gitu. Jadi situasi sekarang adalah memang situasi uncertainty. Cuman memang itu jauh sekali beda dengan tahun 98. Yakinlah itu. Ya, saya sendiri yakin. Saya tidak ingin mengulang 98. Dan banyak pelajaran yang diambil dari krisis itu. Karena krisis itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, refleksi. Dan itu sudah banyak sekali. Jadi pada saat sekarang ini saya nggak melihat bahwa akan terulang 98 itu. Itu satu catatan yang penting gitu untuk perkiraan saya. Jadi mungkin tadi saya sudah sebut bahwa kalau target profit kita itu pada saat ini kita masih putuskan remain intact di level 200-an seperti itu. Jumlah unit mungkin berkurang. Tapi tadi Bapak juga ada bilang bahwa oh iya, masker middle up-nya nih masih resilient nih, masih terlihat resilient nih. Orang istilahnya begitu masih ya oke lah masih gitu ya, masih tahan lah dia mereka. Ya masih tahan lah. Semoga demikian adanya sehingga ini juga kebaikan orang banyak, Pak. Nanti kan multiplier efeknya itu loh, ya kan di publik gimana tuh multiplier efeknya kan baik buat semua lah, seperti itu. Jadi kami secara unit mungkin turun, tapi secara profitability pada saat ini kita remain intact. Dan dalam keadaan yang uncertain begini, fokus daripada kita adalah juga bagaimana kita mengefisienkan operation kita melalui internally digitalisasi. Baik. Policy-policy yang mesti dirubah kita rubah ya. Jadi sekali lagi bahwa jangan khawatir dengan namanya penurunan ya untuk para investor. Jangan khawatir karena itu saatnya untuk refleksi dan memperbaiki diri. Saya kira itu. Oke Pak Beni, pertanyaan terakhir nih Pamungkas, Pak, apa yang menjadi harapan tentu untuk Kars dan industri otomotif di Indonesia secara keseluruhan? Ya, kami harapkan transisi pemakaian energi fosil berubah menjadi ya di mobilnya itu berkurang pemakaian energi fosilnya itu bisa dilaksanakan secara bertahap. Ingat bahwa energi alternatif selain yang fosil itu juga berarti hidrogen misalnya seperti itu. Jangan-jangan maka yang ada mungkin satu hari hidrogen dan elektrik ya. Jadi hybridnya bukan elektrik dengan internal combustion engine, tapi hidrogen dengan elektrik seperti itu. Yang kemudian kalau orang tanya dari mana ya hidrogennya? Mohon kalau ada entrepreneur yang silakan mampu, memberikan opsi silahkan baru gitu ya katanya. Pokoknya cari yang
sumber hidrogen yang ada di Indonesia deh. Seperti itu. Jadi lebih murah, dan untuk produsen mobilnya sendiri tentu mereka juga sudah riset berbagai macam alternatif energi untuk menjalankan mobilnya. Jadi itu istilahnya bisa ketemu. Jadi kita bisa self-sufficient untuk sumber energinya. Seperti itu harapan saya ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Benny sudah hadir di studio IDTV di PIK 2 ini pagi-pagi di suasana yang sangat mendung, tapi sangat senang sekali berbicara dengan Anda pemirsa. Demikian tadi diskusi kita dengan Pak Benny Rejo Setiono, Direktur Utama PT Bintara Kodama Tbk, dan kita sudah sampai di penghujung Corporate Insight hari ini. Saya Iqbal Sutami Harja, atas nama seluruh kerja kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, IndiHome Channel 117, Oxygen TV dan TV, serta live streaming di investor.id dan juga aplikasi video IDTV Inspirasi Investasi. Pak Benny, tahan dulu ya. Seru.